Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pantun pohon salam di samping sumur, yang menjawab salam semoga panjang umur. Amin. Pohon salam di bawah pohon sawit, yang menjawab salam semoga banyak duit. Amin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhur indallahi isnasyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kata ibu. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah, bersama-sama kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Bapak DKM untuk memberikan santapan rohani. Jadi kalau ada dua santapan, santapan jasmani dan santapan rohani, tentu anu paling rawat santapan jasmani. Santapan jasmani lebih seperti sok hayang nambah, santapan rohani lebih padang teuing sok protes, amin, maka diberikan jatah setengah jam. Alhamdulillah. Panjang-panjang oke dah. Keberbahan hadir. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan Al-Qur'anul Karim yang tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan dalam satu tahun jumlahnya ada 12 bulan. Ayatnya telah saya bacakan tadi, terjemah bebas. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi diri sendiri pada bulan-bulan yang batin. Itu ayat Taubah. Jadi jumlah bulan menurut kalender Hijrah itu ada 12 bulan. Mungkin di antara yang hadir ada yang belum hafal. Apa nama-nama bulan Hijriah? Tidak ada salahnya kita sebut satu persatu dan bersama-sama kita menyebut. Yang pertama adalah bulan Muharram. Yang kedua bulan, yang ketiga bulan, yang keempat bulan Rabiul, yang kelima bulan Rabiul Awal, 6 bulan terakhir, 7 bulan Rajab, 8 bulan Syawal, 9 bulan Ramadan, 10 Lebaran. Bulan Sabar, Zulqa'dah, Zulhijjah. Supaya lebih hafal memahaminya, mari kita lakukan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itu dinamakan supaya kita lebih hafal. Sekali lagi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. 12. Angka 12 merupakan angka yang istimewa dan unik. Satu tahun ada 12 bulan. Nabi dilahirkan juga pada tanggal 12. Dan juga wafatnya Nabi pun pada tanggal 12. Rukun agama jumlahnya ada 12, rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1 dari 12. Satu lusin jumlahnya 12. Penalti 12. Apa atau versi penalti 12 itu. Penting kita memperhatikan bulan Hijrah untuk apa? Untuk menentukan waktu ibadah. Adanya puasa wajib bulan Ramadan, ibadah haji, ibadah kurban di bulan Dzulhijjah, ada puasa sunnah Arafah, Asyura, ada 3 puasa gitu. Itu bulan-bulan Hijriah, tidak di bulan-bulan Masehi. Dan perlu juga memperhatikan bulan Masehi untuk apa? Untuk menentukan waktu gajian. Gajian, listrik, bayar kontrakan itu perhatikan loh. Isi didenda orang itu. Itu diantaranya kita perhatikan bulan-bulan Hijriah dan bulan Masehi. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram, 3 bulan berurutan, yang 1 bulan terpisah. Itu bulan Rajab. Arti Rajab itu terhormat. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Rajab sudah terhormat. Maka untuk itu, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sampai kepada tanggal 1 Rajab. Dalam keadaan sehat wal afiat, istiqomah di dalam iman dan Islam. Semoga berkah bulan Rajab kita diberikan kesehatan, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang susah menjadi bunga, yang gelisah Allah turunkan ketenangan, yang punya hutang semoga segera lunas, yang belum punya jodoh semoga segera. Hai kaum muslimin yang berbahagia, langsung saja kepada materi. Kenapa bulan Rajab dikatakan al-hurum, bulan yang haram, bulan yang mulia? Karena bulan-bulan yang terhormat tidak boleh kita mendolimi diri sendiri, tidak boleh memilih orang lain. Peperangan pun nggak boleh kecuali pertahanan diri. Kenapa? Bukan arti di bulan yang lain boleh. Di bulan-bulan yang hormat itu lebih besar dosanya, lebih besar dosanya. Maka Al-Quran perhatikan at-Taubah itu. Jangan mendolimi diri sendiri, dosanya besar. Maka disebut al-hurum, bulan yang diharamkan. Yang pertama, ada bulan Rajab adalah bulan persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita akan merasa senang dan harus gembira akan datangnya bulan Ramadan. Sebuah keimanan hadis menerangkan barang siapa para fi Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa senang, merasa gembira akan tibanya bulan Ramadan, diharapkan jasadnya untuk masuk api neraka. Sukses dan tidaknya, berhasil dan tidaknya bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa tergantung kepada persiapan bulan Rajab dan bulan Saban. Maka kata ulama itu bulan Rajab adalah bulan menanam,
Bulan Syaban adalah bulan menyiram, bulan Ramadan bulan panen memetik hasilnya. Rajab bulannya Allah, Syaban bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, yang kedua bulan Rajab ada satu peristiwa di mana Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimirajkan sampai kepada Sidratul Muntaha bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Maka di bulan Rajab ada malam-malam spesial, ada malam-malam istimewa, itu malam 27 Rajab. Bulan Sabat pun ada malam spesial, malam nisfu Saban. Bulan Ramadan pun ada bulan yang istimewa, malam nisfu Saban dan Lailatul Qadar. Jadi berhasil dan tidaknya Ramadan tergantung kepada bulan Rajab dan Saban. Maka bulan persiapan seperti hanya atlet, seorang atlet apabila ikut Olimpiade atau turnamen, dia mendapat medali emas itu tergantung persiapan dan latihannya. Bisa berhasil memperoleh medali juara kalau persiapannya benar-benar sungguh-sungguh. Itulah jadi di antaranya kenapa disebut bulan Huruf itu pertama Ramadan jangan kita mendolimi, yang kedua persiapan di bulan Ramadan, yang ketiga dikatakan bahwa bulan Rajab merupakan salah satu bulan untuk persiapan sukses dan berhasilnya orang di bulan Ramadan tergantung kepada persiapan bulan Rajab dan bulan Sabar. Maka untuk itu sekarang timbul pertanyaan, sudah berada di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Nah, itulah jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, sekurang-kurangnya ada 3 amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab Saban sebelum masuk Ramadan. Yang pertama, saya berdasarkan pada keterangan ulama. Jadi berdasarkan dari keterangan para ulama, memperbanyak tobat. Jadi yang pertama di bulan Rajab itu perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua itu banyak dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Jangan menganggap kita sudah bersih dari dosa. Malah dalam kitab Sulam Taufik itu dosa maksiat hati, dosa maksiat perut, dosa maksiat telinga, mulut, kaki, tangan, badan, itu tiap hari kita kerjakan maksiat itu. Dan jangan merasa sudah bersih dari dosa. Maka bulan Rajab adalah bulan untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan sholat taubat dan memperbanyak istighfar. Nabi SAW tidak pernah berbuat dosa tidak kurang 1 hari, 1 malam beristighfar 100 kali. Apalagi kita kadang-kadang 3 kali oke baru mulai. Perbanyak istighfar, itu kalimat tobat. Apabila kita berbuat dosa, ya istighfar lagi. Lamun baju mangges bersih kakotoran asal ulah digebruskeun ka cikolomeran we. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak sholat tobat, dan juga apalagi kita mendawamkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sholatu wa qulaka bi ni'matika alayya
wa bidan difakfirli fa innahu la yakdulu bailan tadi amalkan waktu pagi, ketika kita meninggal waktu sore itu dijamin masuk surga. Itu doa sayyidul istighfar. Maka persiapan yang kita harus lakukan, kita perbanyak bertobat kepada Allah dengan banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Maknanya kita mohon ampun atas dosa diri, dosa orang tua. Itu diantaranya istighfar atau kalimat istighfar yang barusan kita baca. Itu diantaranya. Yang selanjutnya, cara kita melakukan libur banyak itu perbanyak amal soleh, amal perbuatan as-solihati yang sesuai dengan dalil. Nah, apa saja yang perbanyak? Yang pertama yang wajib kita jaga dan yang sunnah kita perbanyak. Sholat yang wajib jaga di mana saja dan perbanyak yang sunnah. Bagaimana cara menjaga sholat? Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kanjeng Nabi sholat selalu di masjid dan juga waktunya selalu di awal waktu. Itu cara menjaga. Ketika Nabi SAW diisrokan dan dimi'rajkan, diperlihatkan pada surga yang penuh dengan kenikmatan dan diperlihatkan neraka yang sangat mengerikan. Ya Allah, bagaimana cara agar umatku tidak tersentuh neraka dan masuk ke surga? Kata Nabi, maka Allah menjawab, barang siapa yang menjaga sholat, as-sholat ini tahu pasti dia akan masuk surga. Sholat adalah kuncinya surga. Jadi menjaga sholat di samping yang wajib juga perbanyak yang sunnah. Di dalam sholat Kanjeng Nabi tidak pernah kurang setiap hari satu malam 40 rakaat. Jadi kalau kita sudah bisa mendawamkan istiqomah 40 rakaat, itu diantaranya adalah dijamin kita akan istiqomah dalam sholat. 40 rakaat apa saja? Yang wajib 17, yang rawatib 12, yang 11 sholat malam. Itu tidak pernah meninggalkan 40 rakaat. Kalau yang lainnya itu bermuakkad. Ini yang muakkad yang sangat dianjurkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Saya satu hari satu malam 40 rakaat. Jadi incar kita, incar mana sholat sunat yang mana yang belum kita laksanakan. Incar dari punya produk. Nah, itulah. Jadi ada sunat itu yang terikat dengan waktu, ada yang punya sebab, ada sholat sunat yang mutlak. Apa fungsinya sholat sunat? Untuk menutupi kekurangan sholat yang tidak sempurna. Mungkin sholat kita kurang khusyuk, bacaan tidak tartil, tumanina, Allahu Akbar. Makanya tambahan ke sunnah-sunnah. Apalagi kita sejak balik itu sudah diwajibkan kewajiban sholat berapa puluh tahun kita tinggalkan. Apakah kita membayar dengan cara mengkodok? Mungkin perbanyak sunnah-sunnah. Makanya bulan Rajab salah satu keterangan perbanyak amalan sunnah dan jaga amalannya. Jadi insya Allah di sini sudah dapat menjaga, hanya untuk mengingatkan saja. Seperti hanya di dalam sholat sunat itu yang wajib rukun kauli ada 5, dan rukun fi'linya pun rukun kauli sunnah. Kauli itu ada 11. Jadi ulah hitung modal lumpur, kita hitung batik.
Apa yang sunnah seperti setelah kita takbiratul ihram baca doa iftitah itu sunnah. Kecuali kalau sudah banyak pahala. Saya udah terlalu banyak pahala mau baca doa iftitah itu terserah. Baca ta'awud, baca amin, baca surat. Surat pun ada aturannya dari kakaknya ke adik ulah dibalik. Baca timimiti kulhu kalau diguna watini dibalik atau dilanjut nak adina wal seperti di al-hakumah anak kawal asri kulhu di bulan dibalik kecuali dalam sholat-sholat yang ditentukan. Itu diantaranya baca banyak sunat-sunat. Jadi kalau kita merasa kurang pahala, perbanyak sunat-sunat. Banyak dalam sholat sunnah kauli, sunnah fi'li itu banyak. Itu tergantung pada kebutuhan. Kalau sudah kita berbicara butuh, pasti akan diusahakan. Tapi kalau sudah tidak butuh mah ya itu diantaranya sunnah. Yang kedua perbanyak puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu puasa Senin, Kamis, puasa 3 hari tiap bulan. Itu puasa sunnah di bulan Rajab itu kita diperbanyak. Besar pahalanya berlipat ganda. Amal soleh di bulan Senin Kamis, ada puasa bulan Syawal, puasa Arafah, ada puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis puasa. Jumaah jangan puasa, kalau Jumaah mungkin hayang nyokok. Sabtu puasa, Minggu terpuasa, loba konangannya teh. Itu puasa 1. Banyak berpuasa, perbanyak sedekah. Paling besar sedekah bulan Rajab Syaban ini. Yang punya harta manfaatkan sedekah, kesempatan bulan berlipat ganda sedekah. Yang punya harta ya dengan harta, yang tidak punya harta dengan tasbih, tahmid, takbir itu pun sedekah. Termasuk senyum sedekah, ketemu dengan DKM di jalan senyum sedekah. Ketemu dengan tiang listrik mah itu diantaranya yang berkaitan dengan cara kita mengamalkan di bulan Rajab Syaban dengan penuh. Yang terakhir, apa yang kita lakukan memperbanyak doa. La yuraddu qada ila doa, tidak ada yang bisa merubah takdir yang buruk kecuali doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Jangan dianggap sepele doa. Allah sangat cinta pada orang yang banyak berdoa. Allah sangat murka pada orang yang tidak mau berdoa seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Banyak doa, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ya caranya di luar sholat kita angkat kedua tangan, dirapatkan antara garis tangan yang kanan dan kiri rapatkan, diluruskan dengan dada, minta itu tanda sungguh-sungguh kita berdoa. Minta kepada Allah dengan cara dia. Tapi kalau sedang sholat mah ulah Robi pilih baru ngangkat ya. Di luar sholat ya kita angkat tanda kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah bahwa salah satu di antara doa Allah akan kabulkan sesuai dengan permintaan. Yang kedua Allah akan simpan di akhirat karena doa adalah ibadah. Yang ketiga adalah untuk menghalangi bencana musibah yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita ditakdirkan itu akan mendapat musibah yang berat, dengan doa itu bisa ringan. Di dalam surat Luqman diterangkan, wa ma tabinatu ma taksibu goda, tidak ada yang mengetahui apa yang akan dikerjakan hari esok. Apakah hari esok seminggu lagi, sebulan lagi, selalu tidak akan sakit parah, akan mendapat musibah. Dengan doa itu bisa diringankan, bisa kita dihindarkan dari takdir yang buruk, yang berat menjadi ringan, di samping juga ibadah. Itu diantaranya kaum muslimin yang berbahagia, termasuk kita kepada Allah akan diberikan barokah bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama, doa yang biasa yang tadi dibacakan di masjid ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban
wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Kali deh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.